lagi saya undang untuk kita sama-sama berdiri, kita ambil waktu teduh jenak untuk kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah siang ini. Ibadah kita siang hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau agungkan namanya, kita mau tinggikan Dia. Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya bersama-sama, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita mau tinggikan Dia siang hari ini Bapak Ibu. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Bahkan selalu baru yang kami rasakan di setiap harinya Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu bersama di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan ketika siang hari ini kami diberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ini hati kami Tuhan, kami siap dibentuk melalui ibadah siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih dalam sikap berdiri Bapak Ibu. Dia Tuhan yang layak disembah. Dia Allah yang layak diagungkan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah setiap yang bernafas memuji dan menyembah Dia. Mari kita mau sama-sama pujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. langit dan Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud dari awal Bapak Ibu. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. haleluya, Amin. haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tanpa sadar seringkali kita melukai hati Tuhan lewat tutur kata kita atau lewat tingkah laku kita. Tapi kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Kasih-Nya yang tidak pernah terbatas buat setiap kita. Dan kasih-Nya tidak terukur buat kita. Dia rela disalib, mati untuk menebus setiap dosa kita. Mari sambil kita pujikan tak terukur kasih-Mu Yesus.
sambil kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita datang dengan satu hati yang sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Engkau Allah yang tahu setiap celah kami, setiap kegagalan kami, setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Seringkali kami justru melakukan hal-hal yang mendukakan hati Engkau. Seringkali meskipun kami tahu akan kebenaran firman-Mu, tak jarang kami lebih cenderung melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kami, hal-hal yang menyenangkan ego kami. Kami menyakiti sesama kami mungkin dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami ya Tuhan. Ampunilah kami saat ini ya Allah. Ampunilah setiap hal-hal kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami tahu setiap kami tidak layak, tapi kiranya oleh kasih penyertaan-Mu saja, oleh kasih-Mu pada setiap kami, Engkau yang memulihkan, Engkau yang mengampuni setiap kami. Ya Allah, inilah setiap kami datang dengan satu pengakuan yang jujur di hadapan Engkau. Kiranya Engkaulah yang sungguh-sungguh melihat, Engkaulah yang sungguh-sungguh mengampuni, mengubahkan setiap kami. Ya Bapa, inilah seruan dan
doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang sudah menerima pengampunan dari Allah, kita menerima berita anugerah yang terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak Ibu Saudara, marilah saat ini bersama-sama dengan umat Allah di seluruh tempat dan abad, kita bersama-sama ambil satu sikap, kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita nyatakan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang 3 bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Ya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bila setiap firman yang ditaburkan itu tertanam dalam hati kita dan menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama pujikan lagu Hanya Dekat Allahku. Sebab hanya dekat dengan Tuhan saja hati kita tenang. Di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Dia sumber ketenangan kita yang sejati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami berasa tenang. Hanya dekat Engkau saja kami bisa mendapatkan kedamaian. Hanya dekat Engkau saja kami mendapatkan keselamatan. Biarlah pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa mempersiapkan hati kami. Dan kami ingin ya Tuhan, untuk mencapai namanya real peace tersebut, kedamaian yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kata bersyukur. Amin. Saya sangat berterima kasih dan sekali lagi saya mengucapkan shalom kepada saudara-saudari sekalian. Pada sore hari ini kita mau mengambil sebuah waktu untuk merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang akan kita ambil bersama-sama dari Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62. Kalau misalnya Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian bisa mulai membuka Alkitab dan membaca Mazmur pasal 62 ini, kita akan baca bersama-sama, kita akan baca dari ayat 1 sampai ke ayat 12. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 12. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu kan, pemimpin biduan itu kalau istilah kerennya adalah WL di gereja-gereja zaman sekarang ya, pemimpin biduan. Menurut Yedutun adalah salah seorang pemimpin puji-pujian di kemah suci pada masa Daud. Pada masa itu bait Allah belum berdiri, yang akan berdiri nanti oleh Salomo anaknya tentunya. Tetapi Yedutun adalah salah seorang pemimpin musik pada zaman Raja Daud, dan menurut Yedutun di sini bisa saja diartikan bahwa mengikuti nada lagu yang pernah dilantunkan atau pernah dinyanyikan oleh Yedutun. Mazmur Daud, jadi kita tahu ini adalah syair yang dituliskan oleh Daud, sebuah syair yang dijadikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika kita membaca ya, ketika kita membaca kitab Mazmur, bagian sini, apa sih yang ada di dalam benak saudara-saudari sekalian? Apa sih yang terjadi ketika saudara-saudari mendengar firman ini, mendengar kata-kata syair lagu yang dituliskan oleh Daud? Perasaan apa yang muncul? Apakah saudara-saudari merasa ketenangan? Bagi saudara-saudari yang merasa tenang setelah membaca bagian ini, harap angkat tangan kalau bisa. Ada yang merasa tenang? 1, 2, ya oke lah.
puji Tuhan masih ada yang merasa tenang ya. Ada yang merasa damai, menemukan damai, sukacita, sejahtera ketika membaca pasal ini? Ada? Saya melihat ada kepala-kepala juga yang mengangguk, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi uniknya buat saya ketika saya menggumuli teks ini, Mazmur ayat 62, yang muncul di benak saya bukanlah sekedar rasa tenang. Yang muncul di benak saya bukan sekedar damai sejahtera, tetapi ada rasa takut. Ada rasa kegentaran. Rekan-rekan mungkin bisa bertanya, kenapa Pak Kris kok bisa bilang takut ya? Kenapa Pak Kris bisa merasa gentar ya? Kita baca pasal yang sama nggak sih? Kenapa reaksinya begitu berbeda? Salah satu alasannya adalah begini. Ketika kita melihat kitab Mazmur itu sendiri, kitab Mazmur ini, terutama bagian ini, terdapat di dalam sebuah bagian Alkitab yang disebut surat hikmat, the wisdom books. Seringkali ketika kita membaca surat hikmat atau bagian-bagian dari surat hikmat atau wisdom books tersebut, kita menemukan sebuah gambaran realita kehidupan dunia ini. Tadi saya sempat bercanda sama beberapa rekan di sini juga, saya katakan judul hari ini pas, The Real Peace. Real, ada sebuah realita, ada sebuah kenyataan. Di Mazmur pasal 62 ini kita menemukan sebuah realita, di mana Daud, dia menggambarkan pengalaman hidupnya, dan di mana pengalaman hidupnya itu sangatlah menakutkan. Apabila Bapak Ibu atau saudara-saudara masih ingat apa yang terjadi dengan kehidupan Daud, semenjak dia masih muda sampai dia umurnya tua, banyak orang yang mengancam kehidupannya. Banyak binatang waktu dia muda kan, waktu jadi gembala, waktu melawan Goliat, waktu dikejar-kejar dengan Saul, waktu dia sudah menjadi raja, anak-anaknya pun mencoba untuk membunuh dia. Musuh ada di mana-mana, sangat mengerikan sekali. Bisa bayangkan pengalaman seperti inilah yang dialami oleh Daud. Dan kita bisa mengerti kenapa Daud menuliskan syair lagu seperti ini di dalam kehidupannya. Kadang-kadang saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagian firman Tuhan ini bukan hanya sekedar dari makna teologisnya saja, tetapi juga mau lihat dari makna gambaran realita. Gambaran realita yang sebenarnya juga cukup relevan bagi kita semua. Pengalaman Daud yang ditulis di sini bukan hanya menjadi realita bagi Daud, tetapi juga menjadi realita bagi kita semua pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini semakin banyak orang-orang yang menjadi hostile, atau yang memusuhi namanya orang-orang Kristen ataupun kekristenan itu sendiri. Karena waktu saya kecil saya nggak pernah kebayang ya, kok bisa gitu ada sebuah agama yang begitu dimusuhi oleh kultur-kultur ataupun budaya-budaya barat ataupun budaya-budaya terkenal pada zaman sekarang ini. Saya begitu bingung, karena waktu saya kecil rasanya semuanya adem-adem aja. Waktu saya muda, ya sekali lagi waktu saya masih ada rambut, kalau bisa dibilang begitu, saya itu melihat bahwa Kristen itu agama yang sangat baik gitu. Kenapa ada orang-orang yang begitu memusuhi agama kekristenan? Saya menjadi bingung. Tetapi setelah saya bertumbuh lebih besar, setelah saya membuka diri saya, setelah saya kuliah di berbagai tempat, berbagai lokasi, saya semakin melihat bahwa betapa orang-orang bersikap antagonistis terhadap kekristenan. Sangat mengerikan sekali. Dan bukan hanya itu saja, Ada juga banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia, di mana orang-orang Kristen dipersekusi, seperti contohnya di Korea Utara, ataupun di beberapa bagian dari Afrika sendiri. Sampai hari ini begitu banyak konflik mengatasnamakan agama untuk membunuh orang yang beragama lain. Sangat-sangat menyedihkan, dan banyak sekali, sering kali, acap kali, yang menjadi korban adalah orang-orang Kristen. Tetapi ancaman Kristen bukan hanya terhadap dalam kekerasan fisik, bukan hanya dalam antagonistis dari orang-orang atau kultur budaya lain, tetapi ada juga dalam hal ideologi, dalam kultur, di dalam wawasan dunia bahkan, di mana begitu banyak orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, tidak suka dengan ide-ide yang ada ditawarkan atau diajarkan di dalam kekristenan tersebut. Dan bukan hanya itu saja, masih ada lagi.
tantangan-tantangan di hidup kita juga sendiri, secara pribadi, secara mungkin saudara-saudari atau bapak ibu yang kasih memiliki penderitaan tersendiri, kesedihan sendiri, merasa depresi, merasa kesendirian, keputusasaan, sakit penyakit. Semua ini bagaikan musuh-musuh kita atau pasukan yang berdiri di medan perang, dan kita itu sedang berdiri di garis depan, menghadang mereka semua. Kita sendirian. Dan untuk melindungi kita sendiri, kita memikirkan berbagai macam cara untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Musuh-musuh dari kita, sakit penyakit, penderitaan, keputusasaan. Kita mencoba berbagai macam cara untuk menghadapi hal-hal tersebut. Kita ambil tombak, kita ambil baju zirah, kita ambil tameng, kita ambil pedang, kita ambil pisau, kita siap-siap menghadapi mereka semua. Tapi toh kita hanya sendiri. Kita mungkin ketika kita memegang hal-hal tersebut, kita merasa ada keamanan untuk sementara waktu. Tetapi ketika kita melihat musuh-musuh kita di medan pertempuran itu, dan kita hanya sendiri, tidaklah cukup. Bukankah ini yang saudara-saudari lakukan juga di tempat seperti ini? Dan saya juga melakukan hal seperti ini. Ketika kita berhadapan dengan tantangan zaman dan musuh-musuh kita mencoba mempersiapkan diri kita melalui tabungan kita, kepandaian kita, kekuatan masa muda kita, posisi kita, keluarga kita, teman-teman kita mungkin. Berapa banyak dari kita yang pada malam hari ketika kita meletakkan kepala kita di atas bantal, kita bisa merasa tenang dan bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena pemikiran kita adalah di dalam tabungan saya masih ada uang. Saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih ada kerjaan. Tetapi apakah semua hal itu cukup untuk menghadapi musuh-musuh kita, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terus-menerus menerjang kita di medan peperangan di realita ini? Apakah semua hal itu cukup? Jawabannya tentu saja tidak. Mungkin kita bisa membohongi diri kita sendiri ya, mengatakan semua hal ini cukup, untuk sementara waktu mungkin. Tetapi pada kenyataannya, ketika misalnya kita digerogoti oleh kanker, harta kita habis, kesehatan kita habis, tidak bisa bekerja, dokter sudah tidak bisa ngapa-ngapain, keluarga nggak bisa bantu apa-apa lagi, masihkah kita bisa menemukan rasa damai? Masih bisakah kita menemukan rasa tenang? Masih bisakah kita menemukan rasa aman? Saudara-saudari, inilah realita yang membuat saya merasa takut ketika saya menggumuli bagian ini. Tapi puji Tuhan, tulisan Daud tidak berhenti sampai di sana. Kita juga menemukan di bagian referen, kalau cuma sampai di sini saja, hidup ini sungguh-sungguh tidak berarti. Hidup ini hanya penuh dengan penderitaan, hidup ini hanya penuh dengan tangisan. Tapi tidak berhenti sampai di sana, bukan? Kita melihat di referen, kalau bisa kita kembali membaca di Mazmur pasal 62 ayat 1 dan 2, dan ayat 5, 6, 7, 8. Kita bisa melihat seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat pelindungan kita. Berapa banyak dari kita yang melihat realitas seperti ini? Di tengah-tengah medan perang, ketika kita dikepung oleh musuh-musuh kita, namun kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bahkan dia adalah sebuah kota benteng dengan tembok-tembok yang tebal ditaruh di atas gunung batu yang begitu tinggi. Di dalam ilmu kemiliteran, ini adalah posisi yang sangat strategis untuk dilindungi. Sangat sukar sekali untuk musuh-musuh menyerang posisi seperti itu. Ketika musuh-musuh mengepung benteng tersebut, kita ada di tengah-tengah benteng tersebut.
Tuhan komandannya, pemimpin benteng tersebut. Kita tidak khawatir, kita tidak takut, dan kita tidak putus harapan. Musuh-musuh yang mengepung benteng bukanlah apa-apa. Istilahnya di ayat 9 dikatakan adalah seperti uap atau seperti angin, yang dalam terjemahan aslinya adalah hebel. Hebel seperti kata Abel kan. Hebel hanya untuk uap saja, untuk sementara waktu saja. Bagaimana mungkin uap atau angin bisa lebih kokoh, lebih berat dan lebih teguh daripada sebuah gunung batu, daripada sebuah benteng. Saya ketika mempelajari bagian firman Tuhan ini, saya sangat bergumul sekali. Karena saya diajak untuk mengubah cara berpikir saya. Untuk belajar melepaskan hal-hal yang saya miliki. Dan hanya belajar untuk bergantung kepada Tuhan saja. Uniknya, kata hanya di Mazmur 62 ini sangatlah menarik. Karena dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani adalah kata ak. Biasanya memiliki arti kata pastinya atau tentunya. Itu terjemahan aslinya. Tetapi juga terkadang memiliki arti hanya atau memiliki arti kata satu-satunya. Dan kata ini diulang berkali-kali di syair Daud ini. Kita bisa menemukan di ayat 1, di ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 9. Berulang-ulang kali. Dan saya sangat setuju juga dengan pemilihan para penerjemah Alkitab di terjemahan baru ini, yang menerjemahkan kata ak ini menjadi kata hanya. Hanya Tuhan saja. Satu-satunya kepada Tuhan. Dan saya mulai berpikir, apabila suatu hari nanti misalkan, saya kehilangan penglihatan saya, pendengaran saya, kemampuan saya untuk berbicara, kemampuan saya untuk berjalan, kemampuan saya untuk bekerja, apakah saya berani untuk mengatakan bahwa hanya Tuhan saja sudah cukup? Atau misalkan ketika kita beribadah di gereja, tiba-tiba listrik mati lampu, semua mati, proyektor mati, musiknya mati, mic-nya mati, dan ini yang biasa bikin banyak orang protes, AC-nya mati, ya biasa bikin orang protes. Apakah kita masih bisa beribadah dan kita masih bisa mengatakan bahwa hanya Tuhan saja cukup? Ketika kenyamanan kita hilang, ketika harta kita habis, ketika relationship hancur, karena apa yang kita percayai, ketika kita sakit, bisakah kita masih menemukan kedamaian? Saudara-saudari, Daud di sini mengajak kita semua untuk melihat realita sebuah kedamaian yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan saja. Hanya di dalam Tuhan saja. Saya mau mengajak Bapak Ibu kembali untuk membaca referen dari Mazmur 62 ini sekali lagi. Dan sungguh-sungguh meresapi, melihat realita hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Daud, instruksi apa yang Daud tinggalkan buat kita-kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada sore hari ini kembali saya mau mengajak saudara-saudari sekalian di tempat ini. Realita macam apa yang kita sedang lihat? Apakah kita melihat bahwa kita bisa memegang, mengontrol, mencari cara untuk melawan musuh-musuh kita yang begitu banyak yang menerjang di medan peperangan dengan mengandalkan diri kita sendiri, dengan mengandalkan senjata-senjata dari kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita belajar untuk melepaskan semua dan kita masuk ke kota benteng Tuhan yang teguh itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali ke hadapan Engkau. Terkadang kami malu ya Tuhan. Kami mengandalkan begitu banyak hal di luar Engkau.
Dan kami mengidolakan hal-hal tersebut, kami menjadikan hal-hal tersebut menjadi Tuhan. Padahal mereka hanyalah sesuatu yang fana, tetapi Engkau adalah gunung batu, tembok yang kokoh, kota benteng yang begitu luar biasa. Dan kami mau mencari Engkau ya Tuhan, kami mau masuk, kami mau berada di dalam hadirat-Mu. Dan sungguh-sungguh menemukan ketenangan, sungguh-sungguh menemukan kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau adalah sumber kedamaian kami. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, di dalam-Mu ada kekuatan. Ketika kami bersama dengan Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan tentang apa yang akan terjadi hari esok. Karena kami tahu Engkau yang pegang kendali hidup kami Tuhan. Engkau yang mengatur semua hidup kami Bapa. Tuhan, siang hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Prajumat Agung yang akan diadakan hari Kamis nanti. Kiranya Tuhan berkati baik setiap panitia, baik setiap tim pelayanan yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang berikan mereka kesatuan hati untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan juga berkati dan pakai pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan itu sesuai dengan isi daripada Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami benar-benar menyadari betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa besarnya cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti untuk mencintai kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan retret online murid SMP dan SMA yang akan diadakan pada bulan April nanti. Dan juga retret online guru dan karyawan yang akan dilaksanakan bulan Juli nanti Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan beri mereka hikmat untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk retret ini Tuhan. Dan berkati setiap pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkat setiap peralatan media yang akan dipakai, kiranya semua dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami berdoa untuk setiap peserta yang akan mengikuti retret ini. Kiranya melalui retret ini Tuhan kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami lebih mengenal Engkau secara pribadi lebih dalam lagi Tuhan. Dan hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Sehingga melalui kami Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk sikap berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan nanti Pak Handoyo akan memimpin kita di dalam doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di luar sana tantangan begitu banyak. Di luar sana begitu banyak hal yang mengecewakan kita. Bahkan dalam kehidupan kita sendiri begitu banyak hal yang mengecewakan kita. Bahkan kadang-kadang dosa mengikat kita, kesombongan ada di dalam diri kita, membawa kita kepada kehancuran. Semuanya mendukakan kita, membuat kita gentar dan takut. Tapi Tuhan Allah kita, Dia penebus kita. Dia memberikan kepada kita kedamaian ketika kita mau datang kepadanya. Bersandar kepada Dia, berserah kepada Dia. Dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempercayakannya ke dalam tangannya. Ketika kita dekat Dia, itulah sumber damai sejahtera kita. Biarlah kita menjalani hidup kita ke depan bersama dengan Tuhan. Mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus memberi kita kekuatan, menghibur kita, memimpin dan mengajar kita, menyertai kita senantiasa, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saat teduh Tuhan memberkati.